Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, tidak bosan-bosan saya menyapa sahabat-sahabatku yang tetap setia menyaksikan perjalanan video saya yang tetap konsisten berjuang untuk melawan kelompok-kelompok radikalisme, kelompok-kelompok yang semacam LDII, kelompok-kelompok lain yang sudah pernah dibubarkan maupun yang belum dibubarkan. Nah, kenapa kita harus berjuang seperti ini? Sebenarnya ini adalah kesadaran. Kita hanya butuh kesadaran. Kita sadar bahwa kita ini adalah Islam. Kita sadar bahwa kita hidup di negara yang bukan negara Islam. Kita sadar bahwa negara kita adalah negara yang majemuk. Kita sadar bahwa negara kita adalah negara yang punya beragam, baik itu perbedaan agamanya, baik itu perbedaan suku, bahasa, baik itu persoalan etnis dan lain sebagainya. Kita berbeda-beda, kita punya pulau-pulaunya, kita di Indonesia ini yang punya corak, kemudian tradisi budaya yang berbeda-beda. Nah, tentu kita tidak bisa membiarkan kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok yang terbiasa mempolarisasi, terbiasa mengkelompok-kelompokkan, mengkotak-kotakan umat, mengkelompok-kelompokkan masyarakat. Nah, sekalipun masyarakat kita di Indonesia itu terbiasa berkelompok-kelompok. Contoh misalnya yang sama bahasanya antara Bugis misalnya, itu akan lebih senang berkelompok dengan sesamanya orang Bugis. Makassar pun begitu, Mandar juga begitu, Jawa juga begitu, Madura begitu, dan lain sebagainya. Kita terbiasa seperti itu, tapi toh pada akhirnya itu bukan sebuah masalah. Itu bukan sebuah masalah. Kita dipersatukan lewat jalur apa? Ideologinya kita sama. Kita memahami bahwa Pancasila adalah ideologinya bangsa kita. Kita menyepakati bendera merah putih adalah bendera negaranya kita. Kita menyepakati presiden yang terpilih adalah presiden kita bersama. Kita menyepakati misalnya sesama orang Islam kita punya agama yang sama sekalipun kita berasal dari suku yang berbeda-beda. Nah, ini yang harus kita rawat. Toleransi ini harus kita rawat. Sehingga ketika ada kelompok-kelompok yang kemudian lahir dan berkembang di negara ini, di Nusantara ini, dengan corak pemikirannya dia yang intoleran, itu harus kita lawan bersama dan harus menjadi musuh bersama sebenarnya, tanpa mengenal kalian berasal dari suku yang mana, tanpa mengenal bahwa kalian berasal dari pulau mana. Kita sudah tidak mengenal istilah kalian dari suku mana, dari etnis apa, dari agama apa. Intinya adalah kita harus bersatu dan kemudian melawan kelompok-kelompok yang kemudian berusaha untuk merusak ketenangan kita, merusak kedamaian kita yang sudah kita nikmati semenjak kita merdeka. Jangan sampai apa yang sudah kita nikmati hari ini itu kemudian dirusak oleh segelintir kelompok-kelompok yang masih berkeliaran sampai hari ini. Gitu. Itu mungkin pengantar saja di part ke-8 ini, karena ini part terakhir, makanya saya berikan pengantar seperti itu agar menjadi edukasi untuk kita semua, termasuk evaluasi untuk saya sendiri dan kita semua. Bagaimana caranya kita konsisten untuk berjuang melawan kelompok-kelompok seperti ini, baik langsung maupun tidak langsung. Bentuk perlawanan kita seperti apa? Yang tidak usah lewat kekerasan. Kita berjuang lewat edukasi seperti ini. Gitu, berani speak up, berani bicara lewat jalur sosial media, lewat YouTube dan lain sebagainya. Oke, kita masuk di part ke-8 tentang penjelasan atau keterangan dari Pak Jenderal. Kita putar dulu apa keterangan yang bisa kita ulas dari penjelasan keterangan dari Pak Jenderal ini. Betul bukan ajaran Islam rahmatan bil alamin, tapi ini musibah bagi Islam. Kalau menurut saya ini musibah. Marilah kita betulkan bersama. Syukur-syukur semua kita ini imam pusat dan sebagainya sadar kembali ke jalan yang benar. Nah, mari kita sama-sama bentuk.
Gitu. Jadi apalagi sebenarnya ini menimbulkan keresahan. Banyak yang bilang orang yang masih di dalam itu, mana keresahannya Pak Nur? Resah, saya buktikan keresahannya. Dilemparin batu, dirusak masjidnya di beberapa tempat. Sehingga dalam waktu tahun, kalau nggak salah 71 itu, Jaksa Agung melarang. Setelah itu tahun 2004 juga melarang Jaksa Agung. Oke, sahabatku, kita sudah dengarkan sendiri keterangan dari Pak Jenderal terkait kondisi kesesatan LDII. Bahkan kalau sahabat ikuti video saya sebelumnya yang dokumen Jaksa Agung RI tahun 71 dan tahun 2004, bahwa sudah pernah terjadi ada pelarangan berkembangnya aliran atau paham LDII. Ya sekalipun dulu namanya bukan LDII, dulu namanya kan beragam ya, banyak. Termasuk Darul Hadis, termasuk Islam Jamaah, termasuk Lemkari, dan lain sebagainya. Banyaklah namanya dulu itu. Sahabat-sahabat bisa saksikan di video saya yang sebelumnya. Nah, Pak Jenderal mengatakan bahwa ini bukan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Betul. Bahkan menurut Pak Jenderal ini bisa menimbulkan keresahan dan kekecauan di tengah masyarakat kalau ini dibiarkan. Orang-orang LDII yang terbiasa seperti ini, tertutup seperti ini, pasti akan menimbulkan keresahan di mana-mana. Apalagi kondisinya mereka yang minoritas, kemudian dengan model beragamanya mereka seperti ini, pasti akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Contohlah misalnya seperti ini. Ada orang yang masuk di masjidnya mereka, kemudian ibadah, setelah itu orang LDII membersihkan, ngepel dan lain sebagainya, itu kan menciptakan ketersinggungan. Padahal kita terbiasa, misalnya kayak saya saja ketika misalnya di perjalanan atau mau kemana, bebas saja, yang jelas masjidnya singgah sholat, mau itu masjidnya NU, mau itu masjidnya Muhammadiyah, kan tidak ada urusan. Mau yang imam di depan adalah Muhammadiyah, mau yang di depan imam adalah NU, ya tidak ada urusan. Gitu. Itu adalah bentuk toleransinya kita. Tapi kalau kelompok ini kan tidak, modelnya tidak begitu. Kita ini dianggap najis, kita ini dianggap kafir, kita ini dianggap orang yang halal darahnya ditumpahkan dan lain sebagainya. Nah inilah yang menurut saya keliru dan menyimpan, dan kemudian betul kata Pak Jenderal ini bahwa ini adalah organisasi yang sesat dan menyesatkan, dan bisa saja terus bergerak menciptakan kesesatan di mana-mana, dan akan banyak lagi saudara-saudara kita yang akan terpapar. Apalagi saudara-saudara kita yang lemah secara pondasi keagamaan, yang mudah didoktrin, yang mudah menerima doktrin dari pembesar-pembesar atau jamaah LDII. Dan ini yang bahaya menurut saya. Saya pikir ini part terakhir. Sahabat-sahabatku, terima kasih kalian sudah mengikuti dari part 1 sampai part 8 ini. Semoga ini bisa menjadi edukasi yang baik untuk sahabat-sahabatku, dan semoga menghasilkan sesuatu yang baik pula. Kita berharap sesuatu yang baik lah tentunya. Saya pikir itu, terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.